Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat hari ini, Ustaz ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, ini 10 hari terakhir Ramadan luar biasa ini semangatnya, Ustaz ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Masya Allah. Keluarga semuanya juga sehat walafiat ya, Ustaz ya. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dulur-dulur yang mendengarkan juga dalam keadaan sehat walafiat, Mas Ishak. Alhamdulillah, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz, pada malam hari ini kira-kira topik yang akan kita bahas tentang apa nih, Ustadz? Insya Allah, karena Ramadan edition ya, kita bahas masalah seputar zakat mawon. Seputar zakat gitu ya. Nggih. Baik, Dulur Efektor, mari kita simak bersama-sama kajian pada malam hari ini bersama guru kita Bapak Ustadz Muhammad Azmi LCMAG. Baik, monggo Ustadz, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli, amma ba'du. Dulu Victor yang berbahagia dimanapun jenengan berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat jasmani, rohani, dan ekonomi. Dan mudah-mudahan dulur yang saat ini sedang dalam perjalanan entah perjalanan pulang ataupun perjalanan mudik ya, mudah-mudahan segera sampai tujuan dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang seputar zakat ya. Jadi Allah itu menciptakan makhluknya itu berpasang-pasangan. Tadi itu di musola, salah satu musola di Jemur Sari itu ada seorang pendawa yang mengatakan bahwasanya wong lek gak sholat ya kan, orang yang tidak sholat maka dia dianggap sebagai orang kafir. Masya Allah. Kan ada istilahnya al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Jadi perbedaan antara orang yang berislam dan orang yang Kristen itu adalah sholat. Nah, beliau mengatakan seperti ini, ada orang Islam tapi yang sholatnya itu belum sempurna, artinya pahalanya itu tidak maksimal ketika dia tidak wa'atuz zakah. Jadi kan setiap kali hampir ya, bukan seluruh kalimat sholat itu berdampingan dengan zakat ya. Banyak kita temukan ada kalimat waqimus shalah wa atuz zakat. Kemudian ada Nabi Ismail ya, itu pernah wa kana ya'mur ahlu bis sholati waz zakati madumtu hayya. Jadi intinya adalah ketika orang itu sholat maka harus dibarengi dengan zakat. Hablum minallahnya 100%, maka hablum minannasnya juga 100%. Hanya Allah itu mengatakan secara analogi kita, jadi wong ojo egois. Gitu. Lek egois, hati-hati. 271 bakal ketahuan ya. Masya Allah. Iku jenenge orang yang egois. Makanya di sini kita sudah masuk ya. Salah satu zakat yang spesifik itu adalah zakat fitrah, karena dia punya durasi, karena dia punya spesifikasi khususnya di bulan Ramadan ini. Maka kita akan membahas masalah seputar zakat fitrah. Dulu Victor yang berbahagia, ketika kita mempunyai banyak harta, ketika kita mempunyai kelonggaran harta, maka Allah meminta untuk berbagi. Kalimat zakat itu dari kalimat zakayuzaki, artinya adalah membersihkan. Jadi kalau kita selesai makan ya kan, piring itu kan kotor ya, berminyak, maka harus dibersihkan menggunakan sunlight.
Nggih, nggih. Lah, Sunlight itu apakah satu saset? Tidak. Hanya satu tetes aja sudah bisa membersihkan beberapa piring. Gitu. Nggih, nggih, nggih. Gaji kita itu kan enggak tahu ya. Allah alam bisawab kan ya. Gaji kita itu dapatnya dari mana? Nggih. Yang penting awak dhewe nrimo, ya iku gaji bagi kita. Lah, kita kan punya inisiatif, maka Allah memberikan sebuah solusi untuk membersihkan gaji kita. Sunlight niku mau lho. Lah, itu dengan zakat. Zakat. Di bulan Ramadan ini tuh Victor, itu hampir seluruh orang itu megang duit. Iya toh? Hampir termasuk yang penyiarin nyekel duit pasti ya. Dodol pendengar pasti nyekel duit. Inilah keberkahan bulan Ramadan sangat melimpah ruah. Masya Allah. Ada pedagang ya kan, yang biasanya income satu hari mungkin cuma 50-70 ribu. Di bulan Ramadan Allah lipat gandakan 2 kali 3 kali. Maka kalimat dhaif lima yasha ya di bulan Ramadan iki. Oleh karena itu jangan lupa ketika dilipat gandakan ojo lali zakatnya. Masya Allah. Maka di sini Idul Victor ya kan, terkait dengan zakat fitrah itu punya durasi khususnya di bulan Ramadan. Lalu apa yang dizakatkan? Yang dizakatkan itu adalah makanan-makanan pokok. Makanan-makanan pokok. Makanan pokok kita apa, Mas? Nasi Ustaz ya. Iya, nasi ya. Beras ya. Makan pokok kita itu beras, bukan nasi. Jadi dulu Rasulullah itu beliau memang membagi-bagikan yang namanya kurma, kemudian gandum ya. Itu untuk orang-orang Hijaz Makkah Madinah, kemudian orang-orang Jazirah Arab Hijaz itu masih masih cocok ya. Masih cocok. Tapi ketika masuk di daerah Kufah, kekuasaannya Muawiyah bin Abi Sufyan itu ya, sebenarnya beliau itu khalifah yang ke-6 ya, cuman kan dilengserkan. Itu makanan pokoknya beda ya. Makanan pokoknya itu tidak lagi gandum. Makanya diganti dengan yang namanya biji-bijian. Kemudian mungkin beras dijadikan sebagai dibuburkan. Kemudian orang Mesir itu tidak makan beras. Tapi mereka bahasanya itu makannya itu kayak ish namanya. Ish itu kayak roti itu. Roti panjang. Roti bukan. Kalau roti itu bulat kayak donat gitu. Tapi tengahnya kopong. Nah, dalam tangannya kopong sengaja diisi untuk daging-dagingan, hati dan lain sebagainya. Lah, makanya di Indonesia ini itu makanan pokoknya itu adalah beras. Makanya Allah ingin ketika nanti di hari Idul Fitri itu kita dikembalikan kepada fitrahnya kita, diratakan. Nggak ada yang kekurangan, semuanya berkecukupan. Semuanya. Iya, semuanya berkecukupan, nggak ada yang kekurangan. Makanya seluruh mazhabul arba'ah bahwasanya ketika disyariatkan zakat fitrah itu adalah makanan pokok setempat. Ini selaras dengan mazhab yang 4 itu. Lalu kemudian bagaimana waktu penyelenggaraan ataupun membayarkannya? Nah, waktu penyelenggaraannya ini banyak khilaf ya. Tapi kalau seandainya kita bayar mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan itu hukumnya adalah mubah. Mubah ya? Itu ya boleh-boleh saja. Ya ya mubah, sama kayak orang mandi. Orang mandi itu ya boleh-boleh saja. Jadi dengan membayar ketika kemarin sudah, kemudian saat ini ataupun besok membayar enggak apa-apa. Lah kemudian ada waktu-waktu yang paling afdol. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab bahwasanya Rasulullah SAW beliau itu mengambil waktu afdol itu ketika Ramadan terakhir. Tapi kita tarik dengan dengan konsep sekarang itu betul loh Mas. Artinya apa? Lek dikain yang tengah-tengah, apa neng awal, engkau entek. Iya toh. Habis tengah jalan. Rasulullah Masya Allah sempurna sekali beliau itu. Di akhir Ramadan supaya besoknya itu nggak ada yang kelaparan.
besoknya itu ketika selesai subuh nggih, itu apa namanya masih bisa ada makanan walaupun cuma bertahan beberapa hari ya. Yang penting kan ketika Idul Fitri, fitrahnya manusia itu ya semuanya berkecukupan, tidak ada yang kekurangan. Nah itu hampir saya membaca fikih madzhabul arba'ah itu semua mazhab waktu yang paling afdol itu ya malam takbiran. Malam takbirannya. Itu paling afdol. Nah, tapi spesifiknya adalah waktu paling afdol untuk menyalurkan, bukan membayar ternyata. Gitu. Jadi makanya ini pengumuman untuk seluruh apa namanya panitia zakat ya. Kemudian apa namanya ya itu amil itu ya apa namanya pendistribusiannya itu malam takbiran. Harus kena kepada sasaran-sasaran tertentu. Kemudian besarannya bagaimana? Besarannya itu ya kalau kita apa namanya? Kalau kita Indonesiakan itu adalah 2,7 kg sampai 3 kg beras. Sekarang sudah sampai gitu ya Ustaz? Kalau Madzhab Syafi'i itu beliau 2,7. Kemudian apa namanya? Profesor Dr. Yusuf Qaradawi itu beliau membulatkan 3 ikhtiyaton karena apa namanya kehati-hatian beliau ya. Kurang ojo lebih gak popo. Wis 3 aja lah 3 kg. Makanya kalau kita ngecek di agen-agen beras itu enggak ada beras yang 2,7 kg enggak ada, pas 3 ya. Semuanya. Itu memang apa namanya ngambil pendapatnya Profesor Dr. Yusuf Qaradawi supaya kurang jangan lebih gak popo. Lebihnya kita apa ya maksudnya sedekah lah. Makanya itu sudah lumrah sekali. Oleh karena itu ada beberapa apa namanya 8 asnaf ya ataupun mustahik yang apa namanya dia itu yang berhak untuk mendapatkan zakat-zakat ini. Kan ada di Quran surat At-Taubah ya ayat yang ke-60 itu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fisabilillah wa benis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi ada 8 golongan mereka-mereka ini yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Atau yang dia berhak untuk mendapatkan sedekah-sedekah yang lain. Yang pertama, ini harus saya rinci ya karena ada beberapa yang mungkin silih pendapat tapi bismillah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membedakan ya. Yang pertama adalah mereka yang fakir. Fakir itu apa ya? Fakir itu adalah orang yang hampir tidak memiliki apa-apa. Jadi wong sing gak duwe opo-opo sehingga dia itu tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Masya Allah. Jadi orang yang fakir itu ya mereka ini benar-benar sudah tidak memiliki apa-apa, harta benda tidak ada. Kemudian fisik pun ya sudah tidak sesempurna ketika dia masih muda. Pokoknya antara harta dan fisik itu sudah tidak balance. Artinya mereka ini benar-benar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu sangat ya susah sekali. Ini fakir ini. Makanya apa namanya banyak ya al-fakir ilallah gitu ya. Ada kalimat-kalimat al-fakir ilallah itu hanya apa kalimat-kalimat untuk ya kiasan bahwasanya kita itu ya gak ndek apa-apa kecuali Allah. Makanya dalam sisi ini fakir itu adalah orang yang benar-benar tidak memiliki apa-apa, baik itu mal ataupun fisik, sehingga dia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Gawe tuku beras sih lho gak iso. Tapi saiki mbok ono gak ya? Tuku beras gak iso, tuku pulsa iso. Ada. Ya Allah. Tapi ya mudah-mudahan ndak ada lah ya. Kemudian orang yang miskin. Orang yang miskin ini adalah orang-orang yang memiliki harta, Mas. Jadi orang dia itu yang punya uang, namun dia ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Sedikit berbeda ya. Jadi dia itu pegang uang. Misal ada seseorang yang bekerja dalam sebuah pekerjaan gitu ya, gajinya 2 juta.
Nggih, nggih. Utange 1.600.000. Anake loro, bojone siji. Nggih. Kate anake ya sekolahe wis SD ya. Nggih. Itu kan jadi income-nya itu sebenarnya banyak, tapi karena ada hutangnya dia terpotong 500, saldonya tinggal 500.000 Nggih. untuk membayar dan sebagainya, ini kurang. Nggih. Lah, yang model-model seperti ini dia itu punya harta tapi tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dasar untuk hidup. Gawe tuku beras ya lho. Ngenteni beras jatah toko Bulog. Insyaallah. Nggih. Iwak ya tahu tempe, kadang-kadang ya endok dan lain sebagainya. Anake ya apa ya klambi iku wae. Gak salin-salin. Iya, bojone jenenge ya gak gincuan dan lain sebagainya, miskin. Nggih. Makanya ada istilah adalah mental miskin. Ya kan? Orang dia itu punya uang tapi nggak ada daya juang. Makanya fakir dan miskin sebenarnya mirisan fakir. Iya toh? Memang sudah nggak punya apa-apa, hartanya pun nggak ada, fisik nggak mampu. Kalau miskin ini masih mampu loh, Mas. Masih bisa bernafas. Masih bisa bernafas, punya fisik bagus. Nggih. Cuman karena memang kebutuhan hidupnya itu ya apanya? Income-nya itu tidak sebanding dengan pengeluarannya. Iya. Sehingga dia bisa dikategorikan orang yang miskin. Lah biasanya kalau di masyarakat itu yang bisa membedakan memilah-milah itu adalah Pak RT. Actionnya loh ya. Jadi apa namanya, yang tahu siapa saja yang berhak, mungkin musola di masjid kan membentuk penyaluran zakat ya, penerimaan dan penyaluran zakat. Itu kalau bisa saran saya minta data sama Pak RT. Oh, kerjasama ya? Kerjasama. Kalau Pak RT tidak ada, mungkin bisa Pak RW. Pasti ada data itu. Dan nanti ya karena adanya musyawarah, maka penyaluran zakat itu ya merata. Ojo sampai wong sugih iku entuk. Dia yang gajinya mungkin miliaran dapat gitu kan. Lah, kemudian yang ketiga itu adalah amil. Saya coba bedakan ya. Amil zakat itu berbeda dengan panitia zakat. Berbeda ya, Ustaz? Berbeda sekali. Ini pernah saya sampaikan beberapa tahun lalu ya di Al-Fitr juga. Amil zakat wal amilina 'alaiha itu adalah yang mewakili muzaki. Jadi benar-benar amil zakat itu adalah orang-orang yang diangkat oleh pemerintah setempat dan dia mendapatkan SK dari Basnas atau Lasnas ya. Iya. Jadi benar-benar, jadi kalau seandainya kampung ya, kampung di masjid itu ada yang namanya penerimaan dan pendistribusian zakat gitu ya. Lah, apa namanya, orang-orang yang amil itu sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Mereka itu adalah panitia zakat. Makane lek gawe panitia zakat itu golekno wong sing mampu. Sing ngerti jelas itu sing mampu, Mas. Yang punya ya. Iya, ya paling enggak biasa normalnya itu ya kalau yang jadi ketua itu yang berada lah ya. Jadi dia memang wis gak kemaruk, Mas. Tapi kalau seandainya wong sing gak ero ya wis iki wis amil untuk bagiane. Sing didistribusikan mungkin 3 kilo, sing karena dia gak ero, amilene menjogok 9 kilo. Wah, iki ngalang-alangi. Makanya saya pernah menyampaikan hal ini di beberapa instansi itu. Kalau amil ya kan itu memberhak. Kalau panitia zakat itu sebenarnya dia itu untuk mendapatkan jasanya ya. Bisa diambilkan dari uang operasional masjid. Oh, gitu caranya. Iya. Uang infak masjid itu harus dinolkan loh. Jangan banyak-banyak. Jadi beda dengan bank. Bank itu semakin banyak saldo semakin bagus. Tapi kalau kas masjid semakin banyak nggak digunakan, itu uang itu ngrungono saldo masjid sekian, itu ada 200 juta. Apa dibantu? Masjid itu yo wis gede, apa dibantu gitu kan. Makanya memakmurkan masjid termasuk juga ya itu, ayo dinol saldokan uang infak masjid. Gunanya untuk apa? Ayo, ketika ada TPQ kasih santunan kepada yang mengajar. Kemudian fasilitasnya, AC, listrik dan sebagainya. Itu jadi untuk panitia zakat itu kalau seandainya ada yang ingin memberi jasanya, rasa terima kasihnya, boleh diambilkan dari uang yang namanya uang operasional masjid. Ini beda.
Amil itu memang benar-benar mendapatkan SK dari Basnas ataupun Laz ya. Karena dia ditugasi sebagai amil zakat. Kalau panitia itu biasanya diangkat oleh masyarakat setempat. Iya. Nah, ketika panitia zakat boleh dia mendapatkan asalkan dia diambilkan dari uang operasional. Atau panitia zakat itu memang benar-benar orang yang dia ini termasuk fakir dan miskin. Jadi dia mungkin si A ya. Ini orangnya itu gajinya misal di bawah 2 juta. Utangnya banyak tapi dia pandai zakat. Itu dia berhak mendapatkan zakat. Kan dia termasuk orang yang miskin. Jadi banyak cara. Makanya harus hati-hati membedakan antara amil dan panitia. Ini beda sekali. Dan sudah dibahas di MUI ya sama Basul Masail kalau nggak salah. Kemudian yang keempat itu ada hamba sahaya. Tapi sekarang ini sudah nggak ada ya, jadi kita lewati saja. Dan saya tekankan hamba sahaya itu bukan pembantu. Karena ada orang yang memaknai hamba sahaya itu pembantu. Iya, kalau di Arab itu TKI dikatakan hamba sahaya. Lah, salah itu, bukan. Salah, ya itu ya mereka itu ya muwazzaf ya. Muwazzaf itu kan pekerja ya. Pekerja, bukan. Hamba sahaya itu sudah dihapus. Kemudian yang kelima ada namanya mu'alaf. Nah, ini orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariat, termasuk orang kaya. Walaupun kaya gitu. Walaupun kaya baru masuk Islam sekitar 2-3 bulanan atau sudah lama lah. Itu berhak mendapatkan zakat. Mendapatkan zakat. Dia kan tersentuh nanti. Oh, ternyata di Islam itu ini ya, berbaginya solidaritasnya tinggi ya. Walaupun saya ini pemilik saham gitu ya. Kok ya seeleng ambek aku. Jadi dipancing dulu. Kayak Allah gitu loh. Allah itu senang kalau dipancing sama hambanya dengan cara berdoa. Kulit Allah awitur rahman ayam mentadu falau asmaul husna. Allah itu kan punya 99 asmaul husna ya. Iya, dipanggil semuanya. Kita panggil aja ya Fatah, ya Rozak, ya Fatah, ya Allah yang membukakan pintu rezeki. Nah, itu kan kita kan melobi Allah dengan cara seperti itu. Ngelem. Sama kayak ini, ngelem wong sugih supaya cair ya, dikai zakat. Nah, itu masalah mu'alaf. Kemudian ghorimina. Ghorim itu adalah orang yang punya hutang. Sebentar, jangan digarisbawahi. Semua orang pasti punya hutang. Kecuali kalau 271 triliun itu dicairkan. Nah, dikasihkan kepada seluruh warga masyarakat Indonesia. Baru nggak ada istilah ghorim. Nah, maksudnya ghorim itu adalah hutangnya melebihi ekspektasi income-nya. Income-nya itu 5 juta. Kemudian utangnya itu ya nggak banyak sih, KPR 2 juta, sepeda motornya itu mungkin 1 juta, mobilnya itu 2,5 juta. Jadi kan 5 juta lah. Akhirnya dia utangnya itu lebih banyak ketimbang income-nya. Nah, itu termasuk orang yang ghorim. Jadi memang semua orang berhutang, tapi kalau utangnya itu memberatkan ya. Nah, itu boleh kita bantu. Tapi ya uang dan dibolehkan ngono ngaku kabeh. Bahaya nih ya. Makanya sekali lagi butuh koordinasi dengan warga setempat ataupun Pak RT, Pak RW dan lain sebagainya. Kemudian ada istilah fisabilillah. Fisabilillah itu adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad fisabilillah. Kayak Mas Isak ini kalau dikatakan fisabilillah dapat ini dapat zakat ini. Oh, alhamdulillah. Makanya orang-orang yang berdakwah di jalan Allah ya, para guru-guru TPQ itu guru TPQ itu kasihan. Bahkan saya itu ya terkesan ya dengan guru-guru TPQ ketimbang guru-guru SMA. Yang pertama kali mengajarkan alif, ba, ta, jim, ha, kho, kaf, lam sampai akhir huruf hijaiyah itu guru TPQ. Kasihan guru TPQ. Gajinya sak piro. Nah, itu boleh diberikan zakat dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-8 yang terakhir itu adalah Ibnus Sabil. Ibnus Sabil itu adalah orang-orang yang dalam perjalanan ya kan. Dia itu kehabisan biaya. Makanya ya Allah ternyata ngekei firman Allah dengan kalimat Ibnus Sabil itu cocok.
Contohnya bagaimana? Sekarang kan musim mudik kan. Nggih. Ya kan BBE nang dalan, kentekan bensin yo. Nggih, nggih. Kentekan beras ngono kan ya. Lah itu ternyata boleh orang seperti itu di rest area kan sing liyane padha tuku-tuku iki gak tuku apa-apa ya itu Ibnu Sabil. Pantas diberikan zakat. Nah, pantas diberikan zakat. Makanya ya Allah, kasihan sebenarnya orang-orang yang mereka itu yang Ibnu Sabil ini. Dan zakat itu bisa dirupakan uang. Bisa ya Ustaz Bisa ya. dirupakan uang, itu banyak sekali mazhab, apalagi mazhab mazhabnya Imam Abu Hanifah yang lebih memudahkan, tapi harus setara dengan harga beras. Kalau saya melihat di halamannya Basnas itu bahkan mematok ya 55.000. Untuk sekali itu Ya, ya. 55.000 itu sudah dipatok harga uang ya. Uang ya. Harga beras yang standar. Jadi kalau bisa ya kurang jangan ya, kalau lebih boleh. Jadi standarnya beras itu yang 3 kilo, karena saya juga panitia zakat, biasanya saya mau bagi-bagi zakat sekitar yayasan di Aligma itu ya. Saya buatkan surat tuh 55.000 sudah 3 kilogram beras. Itu untuk satu orang ya Ustaz ya. Satu orang. Dan mudah-mudahan semuanya bisa amanah, dan mudah-mudahan semuanya bisa mendistribusikan zakat itu kepada orang-orang yang benar-benar mendapatkan haknya. Masya Allah. Ya baik dulur Al-Fiktor, kita lanjutkan kembali dulu ngaji kita bersama guru kita Bapak Ustadz Muhammad Azmi LCMAG. Baik, saat ini sudah masuk beberapa pertanyaan dan juga ada dulur Al-Fiktor yang sudah masuk nih Ustadz dari telepon. Ya kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Win Moja ya. Nggih, monggo Bu Win, silakan. Ini pertama nggih. Saya ini punya tetangga. Beliaunya itu tidak bisa bekerja karena harus merawat istrinya. Nggih. Dan akhirnya meninggal dunia. Dan sekarang kondisinya beliaunya tidak bisa bekerja dan tidak punya apa. Nah ini termasuk apa Ustaz? Nggih. Ya, juga untuk masalah kas ke masjid ya. Tempat saya itu besar. Apakah kalau ada jamaah ya di situ ada yang sakit, padahal beliaunya itu jamaah di situ, apakah bisakah diambilkan dari kas itu untuk menyantuni beliau-beliau jamaah itu yang sakit? Nggih. Apakah di tempat saya itu jadi kas itu 15 juta itu dikatakan tidak ada kas. Padahal kas masjid itu kan harusnya 0 kan? Ini adanya cuma itulah di situ ya. Padahal di tempat saya ini sekarang banyak bapak-bapak itu yang mengalami sakit dan beliaunya juga tidak mampu untuk bekerja. Jadi ya alhamdulillah di tempat saya itu masih banyak yang peduli gitu loh. Jadi makan itu dari tetangga gitu loh. Terus untuk yang ini bisa kan nanti saya salurkan termasuk fakir atau termasuk miskin? Yang pertama tadi Ustaz. Nggih. Apakah nanti saya itu menyalurkan zakat saya ke beliaunya gitu. Itu aja. Terima kasih, saya mohon pencerahannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sembah nun Bu Win Mojo Surabaya nggih. Monggo Ustaz, ada 2 pertanyaan nih Ustaz nggih. Nggih, Masya Allah Bu Win nggih. Mudah-mudahan ilmu saya sampai ke jenengan dan semua pendengar nggih. Yang pertama yang disampaikan oleh Bu Win itu beliau itu termasuk fakir. Sudah ngapunten, sudah fisiknya sakit-sakitan, kemudian juga mau bekerja juga tidak bisa, mungkin masalah materi juga uang ya, itu juga ya itulah. Akhirnya kalau dikategorikan dari yang 8 asnaf ataupun yang mustahil itu, dia termasuk orang yang fakir. Tapi bukan fakir, miskin. Ya. Kalau miskin itu ya dia orang bekerja, bekerja biasa tapi income-nya mungkin tidak cukup ataupun tidak banyak. Nah, masalah kas masjid benar sekali Bu.
saya juga lagi menggerakkan tentang saldo nol masjid, bukan di korupsi ya, tapi memang difungsikan betul ya, Ustaz, ya. Jangan banyak-banyak kas masjid. Jadi kalau ada masjid itu saldo sampai 100 juta, kemudian jadi wong pengen nyumbang iki yo apa yo. Jadi ya kayak yang tausiah, yang khotib diberikan tambah. Bahkan di Surabaya ini Mas, itu masih ada loh masjid itu yang nimbun ya Ustaz ya. Ngapunten, khotib Jumat itu masih 200.000. Masjid itu. Masya Allah, Mas standarnya kan ya pantes ngono tapi gak ngono ya. Paham sendiri kan. Paling enggak ya di atas itu dan lain sebagainya. Kan ilmu disampaikan dan ngomong public speaking itu enggak mudah. Enggak mudah loh itu. Makanya ilmunya. Nah, oleh karena itu fungsikan, dan apakah untuk itu saja tidak, untuk jamaah ngaji dibelikanlah itu yang namanya apa itu namanya Mas? Tempat ngaji, dampar dan lain sebagainya. Kemudian AC sudah mulai AC berubah lah. Iya, AC-lisasi ya. Karpetnya hambal-hambalnya, termasuk jika ada jamaah masjid. Ya kan? Tapi dia ngapunten ya, harus banyak terlibat di masjid. Jamaah kajiannya Buin aktif gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan kas masjid tapi atas nama masjid. Karena saya dulu pernah jadi marpo di Mesir itu, saya mau pulang ke Indonesia, saya mendapatkan uang bantuan dari kas Masjid Al-Muttaqin Kairo. Bisa belikan tiket dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya dia mungkin kurang aktif ya di masjid, kita minta ayolah sambil ajakan ya, kita libatkan si orang ini untuk ke masjid. Jangan sampai menerima saja tapi kalau ke masjid. Nah, itu jadi untuk jamaah yang sakit itu boleh, namun di atas namakan kas masjid bukan pribadi. Jadi kalau misal dipatok berapa 1 juta gitu ya, kas masjid ambillah 500, sisanya itu mungkin dari jamaah supaya kelihatannya banyak. Ngoten Bu Win. Masya Allah. Baik, ngoten Bu Win, Masya Allah luar biasa. Selanjutnya Ustadz ya, ada dari tidak ada namanya ini Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Bagaimana cara perpindahan dari satu madhab ke madhab yang lain? Apakah langsung berpindah atau bagaimana? Terima kasih. Dari siapa nih Pak? Nggak ada namanya Ustaz, namanya nomor telepon hamba Allah itu. Iya. Madhab itu adalah madhab ilaihi, pendapat. Jadi perpindahannya bukan seperti masuk persenelan 1 2 3. Jadi itu memudahkan. Madhab ilaihi itu kayak ya jalan lah ya. Semua itu Islam itu 10. Kita itu bisa 5 tambah 5, 6 tambah 4, 3 tambah 7 dan lain sebagainya. Yang penting nanti endingnya 10. Kayak kita sholat gitu ya. Sholat itu kan banyak sekali ya pendapat ya. Nah, itu kita kalau saya mengikuti pendapatnya Prof Zahro itu yang beliau di paper lagi itu ya, madhab itu sebenarnya memudahkan kita. Bagaimana kita ketika takbiratul ihram, kemudian kita sujud dan lain sebagainya. Jadi sudah diniatkan saya itu ibadah, di perpindahannya itu ya sudah memudahkan kita untuk sholat sampai salam selesai itu ya sudah itu. Jadi memang tidak ada niatan khusus. Jadi memang diberi gambaran. Jadi kalau Anda mau ke Jakarta, Surabaya Jakarta, harus lewat sini. Nggak harus menggunakan kapal. Boleh menggunakan Trans Jawa, boleh menggunakan pesawat, motoran, redin dan lain sebagainya. Yang penting nyampe ke Jakarta. Oh gitu ya. Nggak ada ketentuan khusus ya Ustaz. Misalkan ada ini ya, ngapunten. Misalkan wudhu itu ya, ketika waktu wudhu bersentuhan dengan wanita, misalkan istrinya itu nggak apa-apa, nggak membatalkan wudhu. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i kan membatalkan. Apakah harus ada ketentuan tersendiri, misalkan seperti zakat itu tadi ya, menggunakan uang. Bahkan itu ada yang mengatakan rame di media sosial itu nggak boleh menggunakan uang untuk zakat itu. Tapi bagaimana? Itu kudu dikendori sik iku murmuran itu. Iya, jadi Imam Syafi'i itu memang beliau ini kehati-hatian yang luar biasa. Karena beliau berguru kepada Imam Abu Hanifah, kemudian beliau berguru kepada Imam Malik. Nah, beliau ini menggabungkan. Makanya beliau itu ketika bersentuhan wanita, ya kan, kalau udah bilang batal ya batal. Tapi kalau Imam Abu Hanifah mengatakan itu tergantung syahwatnya. Kan saya mengalami dulu pas di Mesir itu,
ngafalin Quran saya sentuh sama wanita. Nggih. Yang penting tidak keluar syahwatnya. Oh, Ketika keluar syahwat maka wuzunya kemudian dan lain sebagainya itu batal. batal. Ngoten. Iya. Jadi dimudahkan kita untuk memahami agama karena adanya mazhab ataupun mazhab tadi itu. Oh, justru mantap itu tidak membingungkan malah. Tidak, malah memudahkan sebenarnya. ya. Malah menandakan jenengan itu paham tentang agama. Soalnya banyak orang yang bingung dengan mazhab Ustaz. Oh, ngono ta. Nggih. Nggih, baik. Tidak ada namanya ini hamba Allah tadi ya, luar biasa tadi. Baik, Ustaz ada waktu 1 menit ini. Nggih. Mungkin kita bisa tutup dengan doa ya Ustaz ya. Baik, terima kasih Dr. Victor. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk Amin, berbagi ya di bulan Ramadan Allah. ini, dan mudah-mudahan dengan itu semuanya kita masih dipertemukan dengan Ramadannya Allah tahun-tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu anna ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur